Baik, kita bahas terkait sesi 9 dan sesi 10 ya. Sesi 9 kita mulai dengan membahas materi atau topik terkait estimasi biaya dan penganggaran. Saya yakin rekan-rekan sudah baca ya, karena sudah di-share 2 minggu yang lalu untuk sesi 9 ya. Kemudian sesi 10-nya kemarin baru saya tutup untuk kelasnya itu hari hari ini kalau nggak salah, harusnya hari Senin ya, saya baru tutup hari ini. Oke, untuk estimasi biaya, jadi terkait proyek di sini, jadi salah satu hal yang terpenting dalam pembuatan proposal proyek sekaligus pengelolaan proyek adalah tentunya kita perlu melakukan estimasi biaya dan penganggaran. Estimasi biaya dilakukan dengan misalkan kurang hati-hati sehingga menghasilkan perkiraan biaya yang terlalu tinggi atau yang disebut dengan overestimate. Pada tahap tender, perusahaan bisa kalah dengan pesaingnya yang mampu menawarkan harga yang lebih eh, apa namanya reliable atau di sini rendah ya, dengan kualitas yang ternyata sepadan dengan apa yang kita tawarkan. Sebagai akibatnya kita tidak bisa mendapatkan proyek yang kita inginkan. Sebaliknya, bagaimana kalau misalkan biayanya terlalu rendah atau underestimate ya? Kemungkinan besar kita juga bisa menang melawan pesaing untuk mendapatkan proyek dalam tahap tender, tapi kita kan pasti akan mengalami kesulitan jika misalkan ternyata uh, raw material atau bahan baku yang kita perlukan ternyata harganya tidak sesuai dengan apa yang kita anggarkan di situ. Tentunya kita akan kesulitan dalam tahap pelaksanaan. Jadi menetapkan harga atau biaya itu tinggi atau rendah itu juga ada konsekuensinya masing-masing ya. Terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Maka pada saat proyek berada pada tahap konsepsi sudah harus, ini kan tahap pertama ya, rekan-rekan pasti tahu ya, konsepsi kemarin kita sudah membahas terkait siklus gitu ya. Jadi pada tahap konsepsi adalah tahap pertama dari siklus hidup proyek. Nah, pada tahap ini sudah harus dilakukan perkiraan biaya sehingga didapatkan perkiraan biaya proyek yang cukup layak untuk ikut dalam tender. Sehingga didapatkan perkiraan biaya proyek yang cukup layak, ya kan? Nah, jika perkiraannya terlalu tinggi, kemungkinan besar akan kalah, tapi terlalu rendah pun juga beresiko. Maka perlulah dilakukan estimasi biaya. Untuk apa sih perkiraan biaya? Yaitu untuk digunakan dalam menyusun anggaran dan dijadikan dasar untuk evaluasi performansi proyek. Nah, bagaimana cara melakukan perkiraan biaya? Jadi ada prosesnya. Di sini perkiraan biaya untuk pekerjaan proyek sudah tentu lebih sulit dibandingkan perkiraan biaya untuk kegiatan rutin. Kegiatan rutin perkiraan biaya bisa dibuat dengan sekedar menambahkan besaran prosentase. Jadi kalau misalkan kalau rutin kan biasanya sudah ada anggaran tahun lalu atau periode lalu, tinggal dibuat prosentasenya mengikuti kemungkinan di periode ini misalkan ada kenaikan apa gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan besaran prosentasenya dari anggaran tahun lalu. Sebaliknya, pekerjaan proyek tidak bisa dengan mudah menambahkan besaran prosentase tersebut karena belum tentu ada dasarnya. Maka estimasi biaya untuk pekerjaan proyek terutama dilakukan terhadap biaya tenaga kerja dan bahan bakunya, biasanya yang paling mengeluarkan prosentase yang besar ya, yaitu tenaga kerja dan bahan baku. Untuk pekerjaan proyek yang sifatnya seperti pengembangan atau research and development, sesuatu yang baru akan lebih sulit dilakukan karena belum pernah ada pekerjaan serupa. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifatnya adaptasi dari pekerjaan lain yang sudah ada, maka melakukan estimasinya itu biasanya lebih mudah. Ada beberapa pendekatan dalam perkiraan biaya. Ada perkiraan biaya secara top down ya.
Dalam pendekatan ini, pertimbangan dan pengalaman diperoleh dari manajer tingkat atas. Kemudian juga dari data-data historis. Nah, di sini para manajer akan memperkirakan biaya seluruh proyek, yang mana hasilnya akan diberikan ke manajer di bawahnya. Para manajer di tingkat lebih bawah diharapkan akan melakukan estimasi biaya untuk paket kerja yang lebih kecil yang merupakan bagian dari proyek. Jadi dia arahnya dari atas ya, top ke bawah, down gitu ya. Kemudian ada yang kedua yaitu bottom up. Perkiraan biaya secara bottom up. Dengan pendekatan ini, hal yang harus dilakukan pertama adalah merinci pekerjaan menjadi paket kerja yang detail. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam pengerjaan paket tersebut diminta pendapatnya mengenai biaya yang dibutuhkan dan waktu penyelesaiannya. Nah, di sini secara sederhananya perkiraan awal dimulai dari sumber daya, baik itu material dan jam-jam kerja yang diperlukan untuk suatu paket kerja. Kemudian hasilnya bisa dikonversikan ke nilai rupiah. Nih kemarin ini juga ada nih yang digunakan ya. Tapi dia terkait untuk TA-nya, tugas akhirnya itu dia buat menggunakan visual. Jadi implementasi Power BI ya sebagai alat untuk sistem informasi manajemen proyek. Jadi semua data estimasi biaya dia buat dalam bentuk visual. Nah, ini bisa digunakan sebagai topik ya, tugas akhir buat rekan-rekan kalau tertarik. Nah, yang ketiga adalah kombinasi top down dan bottom up. Nah, ini banyak digunakan dalam praktik terkait gabungan pendekatan top down dan bottom up. Jadi dalam pendekatan ini, manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk memberikan usulan mengenai perkiraan biaya untuk pekerjaan yang akan datang. Nah, ini ada skemanya. Kepala divisi akan menyampaikan permintaan ini melalui departemen, kemudian seksi, subseksi, kemudian akan mengumpulkan hasil yang diberikan para bawahan. Kemudian nanti dijadikan suatu informasi terkait ini tenaga kerja maksimal yang boleh ditambahkan, kemudian upah yang diizinkan, ini adalah skema. Jadi ada 3 pendekatan, top down, bottom up, dan kombinasi keduanya untuk bagaimana melakukan pendekatan perkiraan ya estimasi biaya, perkiraan biaya. Nah, dalam melakukan estimasi biaya gitu ya. Jadi kadang ada suatu kondisi di mana ternyata terjadinya pembekakan biaya. Jika biaya yang dikeluarkan sebenarnya melebihi jumlah yang diperkirakan, maka dikatakan terjadinya pembengkakan atau escalation. Semakin besar ukuran proyek, maka semakin besar potensi terjadinya pembengkakan biaya. Nah, di sini ada beberapa penyebab mengapa biaya proyek bisa membengkak. Yang pertama, informasi yang kurang akurat dan tidak pasti, perubahan desain, kemudian faktor sosial ekonomi, jenis kontrak proyek. Jadi bisa jadi informasinya berbeda gitu ya. Kemudian perubahan desain, faktor sosial ekonomi terkait pajak ataupun naiknya tingkat suku bunga dan jenis kontrak proyeknya. Nah, ini kalau terjadi pembengkakan disebut dengan escalation. Tinggal diuraikan apa sih penyebab biaya tersebut membengkak. Nah, kalau sudah melakukan estimasi biaya, maka untuk apa perkiraan biaya tersebut untuk dilakukan atau untuk menyusun sebuah anggaran. Di sini anggaran adalah suatu rencana pengalokasian sumber daya, sehingga penganggaran adalah tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu tertentu. Nah, pada dasarnya anggaran dan hasil estimasi biaya adalah dua hal yang similar atau mirip ya. Keduanya menyatakan biaya untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Bedanya di mana? Anggaran merupakan hasil akhir dari estimasi biaya. Jadi estimasi biaya dulu. Kita perkirakan dulu berapa besar biayanya, baru kita susun anggaran gitu ya.
Nah, perkiraan biaya bisa direvisi beberapa kali, tetapi begitu suatu perkiraan biaya disetujui, maka ia akan menjadi sebuah anggaran. Nah, dalam menyusun anggaran ada elemen atau faktor-faktor ya dalam melakukan perkiraan biayanya yang akan masuk ke dalam sebuah anggaran. Pertama adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek. Ini rekan-rekan sudah harus tahu ya contohnya ya. Jadi kalau misalkan dijabarkan kan ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Ya. Nah kalau yang langsung ini, tenaga kerja langsung atau bahan baku langsung, artinya dia memang benar-benar terlibat dalam termasuk ke dalam suatu proses gitu ya. Dalam kalau di sini kan dalam pekerjaan proyek, kalau misalkan kita dalam contohnya manufaktur berarti yang terlibat dalam proses produksi. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini dihitung dengan cara mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja sesuai dengan keahlian atau levelnya, dengan dikalikan lagi dengan jumlah jam tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, untuk suatu pekerjaan ditentukan perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian level dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek gitu ya. Setelah diketahui ada beberapa macam pekerjaan, akan diketahui jumlah pekerja total untuk masing-masing level dan waktu penyelesaian. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari estimasi biaya untuk tenaga kerja langsung dalam pengadaan bahan baku dari suatu proyek. Nah, di sini ada 3 level karena kan dibayarnya atau upahnya harus sesuai dengan levelnya, level tenaga kerja tersebut. Misalkan di sini levelnya dikategorikan profesional, semi profesional, dan asisten yang masing-masing mempunyai tingkat gaji yang berbeda-beda. Ini termasuk ke dalam tenaga kerja langsung. Misalkan di level profesional, tingkat atau upahnya per jamnya misalkan 50.000 untuk profesional gitu ya. Kemudian di sini semi profesionalnya 30.000, asistennya di bawahnya lagi 20.000. Kemudian ini ada tambahan-tambahan lagi untuk biaya tenaga kerja langsung, overhead tenaga kerja langsung, biaya langsung lain-lain, sehingga nanti total biaya langsungnya berapa. Kemudian ada biaya administrasi, sehingga biaya totalnya berapa. Dari situ ada persentase labanya. Nah, kalau ini fokus terhadap berapa sih ini kan dikategorikan untuk upah profesional, semi profesional, dan asisten untuk kategori contoh di sini. Lihat levelnya ternyata berbeda-beda ya untuk setiap level atau tingkatan tenaga kerja tersebut. Kemudian selain tenaga kerja langsung juga ada biaya bukan tenaga kerja langsung. Artinya dia tidak terlibat dalam proses pengerjaan proyek tidak terlibat langsung dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Nah, biaya bukan tenaga kerja langsung adalah biaya total dari biaya-biaya bukan tenaga kerja yang langsung berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya di sini subkontraktor, kemudian konsultan, dan lain-lain yang di luar keterlibatan secara langsung. Kemudian ada biaya overhead dan administrasi dan umum. Biaya overhead atau biaya tidak langsung adalah biaya-biaya untuk melakukan bisnis, termasuk dalam kategori adalah biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi para pekerja, kemudian sewa bangunan, dan misalkan kalau proyek kan tentunya si pekerja ini mau tinggal di mana gitu, tentunya kan disiapkan. Kemudian sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lain. Ini yang termasuk ke dalam overhead ya dan administrasi umum. Sesuai dengan namanya, biaya-biaya ini sulit dikaitkan langsung dengan suatu paket pekerjaan tertentu. Kadang-kadang juga sulit dibebankan pada proyek mana karena biaya ini meliputi beberapa proyek. Itu ya. Jadi ini terkait estimasi biaya dan penganggaran untuk proyek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa difahami ya rekan-rekan ya? Udah ya? Bu, mau nanya Bu. Boleh.
Bu, tadi kan kita bicara tentang apa namanya, eh, tidak sebagai sebagai pelaku langsung yang mengerjakan proyek yang tender ya. Tapi kalau umpamanya kita yang punya proyek yang baru kita tenderkan, itu kalau menurut saya juga ada faktor kebijakan dari pemerintah ya, yang mempengaruhi kita bisa bisa over dari budget kita. Ya, terutama yang saya perhatikan yang saya pernah alami itu masalah TKDN, Bu. Nah, TKDN itu kan kita harus membina lokal konten ya, baik jasa maupun materialnya. Sehingga pada saat saat kondisi apa namanya FDM itu lokal itu kurang, akhirnya kita juga harus mendidik mereka dan akhirnya ada cost di situ yang bisa melebihi daripada anggaran kita, Bu. Ya, berarti Itu kan ini tanggapan Ibu termasuk gimana? termasuk yang mana nih, Pak? TKDN itu. Karena ada beberapa sebab mengapa biaya proyek tersebut bisa membengkak. Nah, ini terkait TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri, betul ya? Ya, karena yang saya alami seperti itu, Bu. Kita sudah memberikan kontrak terhadap lokal konten, tapi karena dari sisi pengalaman mereka terhadap jasa maupun penyediaan material kurang, akhirnya delay semua proyek yang kita planningkan. Nah, dengan delay itu akhirnya kita ikut serta untuk membantu penyediaan semuanya. Jadi yang Kita mana yang yang mengeluarkan untuk gitu cost, ya. iya benar Bu. Nah, itu yang dilema bagi kita di mana kita berhadapan dengan pemerintah juga gitu kan. Nah, ini mungkin bisa dikonsultasikan lagi apakah kita bisa menambah. Jadi kan kita sudah setuju nih berapa gitu kan, sudah tekan kontrak berapa biaya untuk proyek tersebut, namun ada pembengkakan ya kan, gitu kan maksudnya Pak Sabil ya. Iya, Jadi kita bisa koordinasi lagi dengan si ininya apa si pengguna kita gitu. Apakah bisa kita koordinasikan lagi? Nah, itu tergantung nanti hasil keputusannya bagaimana. Kalau menurut saya sih begitu. iya, memang sih sebenarnya ujung-ujungnya dari ke pemerintah lagi, Bu. Akhirnya pemerintah yang ngebantu kita, gitu. Iya. Karena kontraktor sudah ibaratnya kalau dia di ring tinju itu udah dipukul berdarah, bangun lagi, dipukul lagi berdarah sampai nggak ada darahnya, udah nggak bisa apa-apa lagi. Jadi ya mau nggak mau kita yang jadi eksekutornya gitu, nah, dibantu Iya, dengan pemerintah. betul betul. Iya. Nah, sekedaran aja Bu sharing, Bu. Iya, nggak Bahwa ada apa-apa faktor Pak Sabil. faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhi itu juga gitu. Mm-mm. Nggak Ya, apa-apa makasih ya. Bu. Sama-sama Pak Sabil. Ya memang sih kita namanya kita estimasi, tapi tiba-tiba ada di luar rencana ya kita nggak bisa lagi apa namanya eh, menghindar gitu ya kalau memang itu apa Tapi ada namanya standarnya nggak Bu? Overhead cost itu eh, ya masih acceptable dari suatu proyek itu berapa persen ya Bu ya? standar terkait apa nih Pak? Ya bagi secara keseluruhan Bu, overhead cost project itu Bu. Oh, jadi standar terkait pembengkakan biaya gitu ya. Iya Bu. Jadi kan Oh, dari situ kan kita udah punya alarm. Oh, kita sudah umpamanya anggaplah umpamanya overhead yang standar itu 15. Begitu sudah 10 kan kita sudah warning banget kan nah gitu. berarti sebetulnya kalau standar bisa ditetapkan oleh mungkin kita sendiri gitu dalam apa perusahaan kita kalau misalkan terkait standar yang digunakan ada nggak acuannya kayaknya nggak ada deh Pak. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm, Jadi tergantung juga standar kita dan itu kan melihat kemampuan kita juga ya buat betul. bercover ya. Makanya kan kita perlukan estimasi sekalian kita juga Ya, perlu melakukan berapa besar nih boleh kita over budgetnya gitu. iya Bu. Siap Bu. Makasih Bu. Sama-sama Pak Sabil, terima kasih untuk sharingnya. Ada lagi nggak yang lain? Untuk estimasi dan penganggaran. Kalau penyusunan anggaran kan rekan-rekan sudah ngambil ini belum Pak? Apa namanya? Akuntansi manajemen. Di situ kan ada tuh penyusunan anggaran ya. Sudah ambil belum?
Jadi kalau penyusunan anggarannya di manajemen proyek kita nggak belajar nih. Belum, Bu. Belum ya? Berarti semester depan ya? Ya, insya Allah, Bu. Oke. Oke, kalau begitu, nih kita ganti ya. Ini estimasi biaya dan penganggaran sudah selesai. Kita lanjut ke sesi 10. Agar kita nggak ketinggalan. Jadi minggu depan kita bisa lanjut sesi 11 ya rekan-rekan ya. Nah, ini sudah ada Mbak Elin, Mbak Wilda, ya, sama Mbak Adistia. Ini ada itu enggak komplain terkait nilai UTS? Sudah dicek dapat berapa nilainya? Tidak ada, Bu. Terima kasih atas Tidak ada nilainya. ya. Kemudian Mbak Wilda, ada enggak? Mau dibahas nggak nih terkait UTS? Belum saya buka yang sesi 10. Oke, nggak ada juga. Oke, sangat puas ya nilainya. Iya. Ini karena Alhamdulillah. kaget-kaget sih, Bu. Kenapa, Nggak, Pak? ngelihatnya kaget, nggak menduga gitu. Kok Padahal kaget? iya mikirnya udah pusing saya waktu ngerjain di laut itu, Bu. Waduh, ini bisa anjlok ini. Di luar ekspektasi, Bu. Iya, tapi kan jadi puas kan, karena kan hasil kerja sendiri gitu. Ternyata dapat hasil yang memuaskan, ya udah seneng dong. Iya, iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Karena memang kalau menurut saya kemarin yang saya buat itu soal nggak terlalu sulit ya. Rekan-rekan bisa apa dengan bantuan. Nah, ada beberapa mahasiswa itu kan terkait penjadwalan ya. Penjadwalan proyek menggunakan CPM dan PRT. Ada beberapa mahasiswa yang dia gunakan chat GPT. Nah, chat GPT-nya itu di copy paste. Nah, itu yang saya turunkan nilainya. Meskipun benar ya jawabannya, tapi kalau copy paste akan saya kurangi nilainya. Nah, ini tapi hanya beberapa sih, hanya dua, dua orang kalau nggak salah. Nah, ini saya minta lebih bijak lah ya menggunakan chat GPT. Boleh tanya ke chat GPT, saya pun begitu gitu ya. Apalagi saya kalau ketika mencari sebuah ide gitu ya, saya cari chat GPT. Tapi ya bijak gitu. Kalau di copy paste dari chat GPT itu ketahuan banget. Sedangkan kalau diagram network itu kan harus dibuat ya. Kalau dibuat dari chat GPT dia bentuknya akan berbeda. Nggak sesuai dengan apa yang saya berikan di materi. Nah, itu yang saya kurangi nilainya. Saya harap ya bisalah digunakan lebih bijak lagi. Boleh, tapi dibuat lagi gitu. Dia udah munculkan diagram networknya, tapi dibuat lagi. Kita buat lagi di Word gitu. Atau mau pakai Microsoft Project pun nggak apa-apa. Atau pakai apa namanya POMKM for Windows juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan copy paste dari ChatGPT gitu. Ngambil jalan pintas. Yang saya nilai juga effortnya, usaha rekan-rekan dalam membuat gitu ya, mau mengeluarkan usaha gitu buat satu-satu diagram network. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada lagi mohon jangan diulangi. Nah, sekarang kita masuk ke pengendalian proyek. Tentunya ketika kita sudah menjalankan sebuah proyek, nggak ujuk-ujuk kita lepas gitu, tentu harus kita kontrol terus tahapan-tahapannya sudah sampai mana. Nah, ini masuk ke dalam pengendalian proyek. Kalau rekan-rekan lihat lagi, pengendalian proyek ini merupakan tahap di mana setelah tahapan manajemen setelah pelaksanaan dari proyek. Jadi tahapan manajemen yang berikutnya setelah pelaksanaan proyek adalah pengendalian. Nah, ini berarti di dalam pelaksanaan proyek, sebelum proyeknya selesai, sudah ada proses pengendalian. Jadi pengendalian dilakukan seiring pelaksanaan proyek. Pengendalian dilakukan agar proyeknya tetap berjalan dalam batas waktu, kemudian tentunya jadi nggak lewat dari waktu atau tenggat waktu yang sudah ditentukan, kemudian biaya dan performansi yang ditetapkan dalam rencana,
Sehingga proses pengendalian proyek ini adalah hal yang sangat penting. Rencana yang bagus tanpa diiringi dengan pengendalian yang baik, maka akan sangat mungkin tidak akan menghasilkan output proyek yang bagus. Dari sisi mana? Bisa terlihat dari sisi hal jadwal, kemudian terkait biaya dan performansi. Apa perlu dilakukan pengendalian atau controlling dalam pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada perbedaan terkait fokus perencanaan pengendalian. Jadi ada perbedaan antara fokus perencanaan dan pengendalian proyek. Untuk perencanaan, di sini bisa kita lihat adalah kalau perencanaan artinya kan kita menetapkan target proyeknya, jadi arah dan tujuan gitu ya. Menetapkan target proyek seperti lingkup, waktu, dan biaya. Nah, kalau pengendalian, di sini kita lihat apakah, kan kita sudah menetapkan arah dan tujuannya, apakah proyek tersebut tetap di dalam tracknya, jadi pengendalian pekerjaan ke arah tujuannya sudah masih dalam track atau tidak gitu, atau sudah keluar gitu, ini kan nggak boleh, jadi harus sesuai dengan arah dan tujuannya atau visi misinya. Kemudian kita melakukan perencanaan pengalokasian sumber daya. Nah, controllingnya atau pengendaliannya adalah kita lihat bagaimana penggunaannya, efektif tidak gitu, terkait sumber daya yang ada. Nah, perencanaan terkait pengantisipasian masalah. Nah, pengendaliannya apa? Jadi ketika ada masalah gitu, kita mengontrolnya apa, bagaimana, apakah masalah tersebut sudah dilakukan perbaikan atau sudah dilakukan koreksi masalah atau belum. Nah, itu kita controlling di situ. Nah, perencanaan terkait pemberian motivasi kepada para partisipan untuk mencapai tujuan. Nah, controllingnya apa? Berarti memberikan reward atau imbalan terkait jika salah satu misalnya sudah partisipannya sudah mencapai tujuan, sudah berhasil atau goals gitu ya, mencapai goalsnya, ya kita kasih reward gitu sebagai ucapan terima kasih bahwa dia sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ada reward di situ. Ini bedanya perencanaan atau fokus perencanaan dengan pengendalian. Adapun langkah-langkah dalam pengendalian. Jadi langkah-langkah dalam pengendalian proyek di sini yang pertama adalah menentukan standar performansi sesuatu yang akan dikendalikan. Jadi standar ini bisa berupa spesifikasi teknis, biaya yang sudah dianggarkan, kemudian jadwal dan kebutuhan sumber daya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membandingkan antara performansi aktual dan performansi standar hasil pekerjaan dan pengeluaran yang sudah terjadi. Juga kita juga bandingkan jadwalnya. Jadi selain hasil pekerjaan, jadi kita kan kalau proyek biasanya kita sudah punya ya goalsnya bagaimana, kemudian sesuai tidak dengan aktual dengan standarnya gitu ya. Standar kita sudah punya, maka kita lihat hasil aktualnya sesuai tidak, juga pengeluarannya, biayanya ya. Kemudian jadwal tentunya kita sudah ada tenggat waktu, apakah ini sesuai dengan jadwal atau dia lebih cepat dari jadwal atau malah lewat dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini kita bisa lakukan pengendalian di situ. Kemudian melakukan tindakan koreksi bila performansi aktualnya ternyata secara signifikan menyimpang dari yang direncanakan, maka perlu dilakukan tindakan koreksi. Contohnya apa? Tindakan koreksi di sini bisa berupa perubahan pekerjaan, standar dan rencana diubah atau penambahan sumber daya. Nah, ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengendalian. Tentunya untuk melakukan pengendalian kita perlu apa? Adanya informasi ya. Perlu dilakukan monitoring informasi. Jadi agar proses pengendalian bisa dilakukan tepat waktu dan efektif perlu adanya informasi. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung bahwa ada mahasiswa yang menggunakan Power BI. Jadi
Objeknya adalah proyek pembangunan rumah dinas kalau nggak salah. Jadi rumah dinas gitu ya, dia proyeknya itu. Kemudian dia buatkan agar sistem informasi manajemen proyek tersebut bisa dipantau oleh siapapun gitu ya, terutama oleh atasannya langsung gitu ya, yang memang memiliki proyek tersebut. Nah, itu dia buatkan dalam bentuk visual menggunakan Power BI. Jadi Power BI itu kan visual, jadi kita bisa lihat informasi yang kita butuhkan. Maksud misalkan untuk membuat satu rumah perlu berapa biaya, perlu berapa pekerja gitu kan, estimasinya berapa, itu sudah ada. Jadi dibuatkan sama dia dalam bentuk Power BI atau visual, bisa dilihat gitu. Jadi tinggal klik linknya kebuka semua. Itu dia implementasi, itu dia buat dalam sebagai topik untuk tugas akhir. Ini rekan-rekan nih juga meskipun masih lama sudah boleh mencari-cari kira-kira tugas akhirnya mau bahas apa, topiknya apa, sudah mulai baca-baca jurnal ya. Oke, itu intermezzo sedikit. Nah, ini monitoring informasi. Jadi agar proses pengendalian bisa dilakukan tepat waktu dan efektif, perlu adanya informasi yang tersedia mengenai pekerjaan yang sedang dilaporkan. Untuk itu perlu adanya kegiatan mengumpulkan data dan melaporkan informasi. Jadi kalau informasinya nggak jalan gitu ya, misalkan orang yang di lapangan sama orang yang di office gitu, yang tahu ininya apa namanya, informasinya hanya di lapangan gitu, yang di office nggak tahu, jadi bagaimana dia mantau gitu kalau informasinya nggak apa namanya, informasinya tuh nggak jalan gitu secara bersamaan, baik yang di office sama yang di lapangan. Itu perlu ya, makanya kita kenapa di sini dalam pengendalian perlu adanya monitoring informasi. Jadi data-data yang dikumpulkan bisa berasal dari terkait informasi ya, faktur pembelian material, kartu absensi pekerja, hasil pengujian dan lain-lainnya. Kalau kartu absensi pekerja kan perlu dihitung nanti dia berapa kali gitu kan masuknya, ini kan perlu datanya agar bisa diupah sesuai gitu. Nah, hasil dari pengumpulan data kemudian diolah untuk dilaporkan kepada semua tingkat manajemen. Jadi mencakup semua tingkat manajemen dalam frekuensi dan kedetailan yang cukup, sehingga jika ada masalah itu dapat langsung diidentifikasi. Nah, maksudnya sistem informasi manajemen proyek itu pada masalah bisa langsung diidentifikasi. Sebentar ya rekan-rekan. Nah, kita lanjut. Nah, ini sistem informasi manajemen proyek. Jadi keberhasilan pengelolaan proyek salah satunya itu ditentukan oleh tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen untuk membuat keputusan. Nah, keputusan yang tepat dipengaruhi tersedia atau tidaknya informasi yang akurat, tepat waktu, dan lengkap mengenai jadwal, biaya, dan performansi. Maka untuk itu perlu suatu sistem yang mampu menyediakan kebutuhan informasi ini. Nah, diharapkan sistem informasi manajemen proyek itu pertama adalah menyediakan informasi yang perlu untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan ringkasan-ringkasan dokumen. Kemudian kedua, memisahkan data dari sistem informasi komputer yang lain ke dalam database proyek. Nah, coba saya mau tanya nih tadi, Pak Sabil masih ada? Masih, Bu. Nah, Pak Sabil juga ini kan menangani sebuah proyek. Nah, jalannya sistem informasi manajemen proyek itu menggunakan apa, Pak? Yang paling sederhana itu kalau kita itu kan di suatu proyek kan kalau bilang Ibu monitoring kita ada time time scheduler ya. Dia Mm-mm. dia yang memantau uh,
day per day, bahkan hours per hours, Mm-mm. planningnya versus dengan aktualnya. Nah, itu yang paling sederhana kita pakai project PowerPoint itu. Oh, Nanti di situ kan kita aktual apa planning kita sudah ada semuanya. Kita mengerjakan tahapan A itu seharusnya mulainya jam hari ini jam segini. Nah, nanti kita itu on time atau tidak, finishnya juga sesuai enggak. Sehingga nanti kita bisa melihat time to time-nya ini ada deviasi berapa persen dari progres yang kita kita lakukan. Nah, dari deviasi itu jadi informasi bagi kita kembali untuk melakukan tindakan selanjutnya. Apakah ada koreksi yang harus kita lakukan untuk mengejar eh, planning kita atau memang ada optimisasi yang bisa kita lakukan itu, Bu. Nah, kita di manage sama time scheduler kita di kalau di proyek kita, Bu. oh jadi ada satu orang yang pantau gitu ya? Iya, Bu. Jadi semua umpamanya tahapan-tahapan umpamanya A, B, C, D itu punya Mm-mm. supervisor sendiri kan. Mm-mm. Nah, itu dia yang berkewajiban untuk melaporkan ke time scheduler dan time scheduler juga aktif harus mencari data itu ke mereka, akhirnya memasukkan ke sistem sehingga dimanapun hierarki kita memerlukan, dia bisa secara online langsung. Oh, kita umpamanya ada di Kalimantan atau di Jakarta Mm-mm. atau di mana bisa langsung lihat. Oh, Oh, proyek ini oke. masih on time. Oh, ini ahead atau behind itu kelihatan banget. Oh, oke, oke. Berarti itu secara online ya. Jadi dia live ya. Jadi misalkan Iya, ada. tapi memang untuk aktual di lapangan harus manual, Bu. Dalam arti kata kita dapatkan informasi itu aktif ya nanya, terus masukkan datanya manual juga semuanya, tapi eh, secara computerized sudah bisa online semua jadinya. Oke, berarti ya setidaknya sudah didukung dengan teknologi ya Pak ya. Jadi Iya, maksudnya nggak manual manual banget gitu ya. Karena kan iya juga semi lah. oke. Nah Karena itu juga itu harus dilakukan biasanya kan kita juga monitoringnya biasanya pagi itu juga kita memonitor progres kita sama planning kita apa. Siang itu baru kita lihat ulang lagi planning ini dijalankan semua atau tidak atau ada kendala nggak. Nah, terus progresnya gimana? Karena bisa jadi kita membuat planning sebagus mungkin, tapi ternyata kita tidak jangan lupa bahwa ada faktor alam yang mempengaruhi kita juga, Bu. Contoh, ya. kita kita sudah bagus-bagus anggaplah buat rumah. Oke, kita harus apa namanya apa tahapan penyemainan jam segini begitu hujan ya buyar semua. Iya betul betul. Nah, itu yang harus ada koreksinya lagi. Dan itu harus dimonitor sekecil time frame-nya harus seminimal mungkin. Jangan terlalu panjang karena kalau nggak kita nggak bisa ngambil koreksinya nanti. Oke oke. Nah ini semua untuk apa data tersebut gitu ya bisa diakses oleh siapapun atau hanya terbatas? Terbatas, Bu, karena itu kan data riskan juga kan. Kalau salah input akhirnya salah juga mengambil keputusan, Bu. Jadi Ya. hanya lini supervisor aja, lini supervisi aja yang punya akses dan itu juga ada dilengkapi dengan password juga kan, Bu. Oke, oke. Jadi limited ya, jadi terbatas ya Iya, Bu, limited. penggunanya Iya, atau yang bisa melihat data tersebut. Oke, iya, tapi kan karena di sudah situ terintegrasi ya semuanya ya iya, Bu. untuk Iya, data-data ini. karena ya itu yang akhirnya sebenarnya kan untuk melihat arah ke budget kan dari progres yang di lapangan juga ya, Bu ya. Jadi data itu memang benar-benar harus benar-benar akurat sehingga pada pihak finansnya juga pada saat mengecek ini budgetnya masih masih inline atau tidak atau udah udah over atau tidak dari situ kalau mau informasinya nggak di keep itu akurat susah sama mereka nanti. Oke, oke
Oke, terima kasih Pak Sabil sharingnya. Jadi itu Pasti ya, Bu. jadi sistem informasi manajemen proyek itu penting sekali untuk melakukan controlling ya. Dan terkait dengan apa saja yang bisa digunakan untuk apa namanya memuat sistem informasi ini kan banyak ya kalau rekan-rekan lihat, apalagi kalau misalkan rekan-rekan buka YouTube itu udah banyak iklannya, betul nggak Pak Sabil? Ada Iya. aplikasi-aplikasi yang dapat membantu pelaksanaan manajemen proyek, tergantung itu proyeknya apa gitu ya. Iya. Bisa lihat kan di sini. Kalau ini masih lama ya, timeline, Microsoft Project, Project Planner. Sekarang kan banyak tuh terkait misalkan kalau saya lihat iklan tuh ada ClickUp ya. Nih suara saya agak serak ya. Kemudian banyak ada terkait misalkan kita mau lihat sampai mana proyek tersebut yang ditangani teman kita itu kayak monday.com itu banyak sekali tuh. Jadi sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi dengan sebuah aplikasi yang untuk membantu atau software ya membantu pelaksanaan manajemen proyek itu sekarang sudah banyak dan bisa diadopsi oleh proyek apapun gitu ya, sudah bisa diklasifikasikan sehingga controlling ini berjalan gitu ya. Maka suatu sistem informasi manajemen proyek sebaiknya mempunyai kemampuan di sini untuk membantu pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang meliputi pertama pembuatan jadwal dan jaringan kerja itu bisa pakai Microsoft Project. Kemudian melakukan alokasi sumber daya dengan melalui teknik leveling itu pakai apa, saat pembuatan anggaran juga bisa menggunakan apa. Ini banyak sekali software-software yang bisa digunakan sehingga informasi manajemen proyek tadi bisa diakses oleh orang-orang yang terkait dengan proyek tersebut. Nah, terkait dengan pengendalian. Nah, pengendalian juga ada dari internal dan eksternal. Jadi ada dua macam pengendalian dalam proyek ditinjau dari tempat asal. Nah, kalau pengendalian internal ini biasanya mengacu pada tindakan pengendalian yang didasarkan pada standar yang berasal dari sistem kontraktornya. Kemudian selain internal ada juga dari eksternal didasarkan pada prosedur tambahan yang ditetapkan oleh pihak klien atau user. Ini bisa lagi macam-macam untuk pengendalian dari internal atau dari eksternal. Bisa rekan-rekan cari lagi. Nah, kemudian terkait pengendalian biaya. Nah, dalam pengendalian ini pakai sistem biaya tradisional. Jadi pengukuran performansi pekerjaan didasarkan pada perbandingan biaya yang dianggarkan dengan aktual. Jadi itu aja tuh yang biasanya dilakukan. Jadi cuman dilihat berapa sih variansi atau penyimpangannya gitu ya. Pembandingan ini lebih populer dengan istilah analisis variansi. Jadi analisis ini kita bandingkan antara standar atau yang sudah ditetapkan dengan aktualnya. Jadi analisis bertujuan melihat seberapa besar biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan atau standarnya. Ya. Jadi ini ada contoh, misalkan suatu paket kerja mempunyai data-data dalam laporan bulanan untuk suatu bulan tertentu. Biaya yang dianggarkannya 720. Ini standarnya ya, sudah dianggarkan 720. Namun biaya aktualnya ternyata 800.000. Dari yang dianggarkan 720, aktualnya ternyata 800. Ada nggak penyimpangan di sini? Berapa besar penyimpangannya? 80. 80.000. Jadi perbedaan atau variansinya di sini penyimpangannya 80.000. Nah, kalau kita lihat secara logik ya, secara logikanya aja berarti ini nggak beres nih gitu ya. Ternyata orang yang dianggarkan hanya 720 tapi aktualnya 800, ada penyimpangan 80.000. Ini apa nih gitu kan? Bisa ada penyimpangan sebesar 80.000. Kemudian akumulasi. Jadi setelah diakumulasikan
Biaya yang dianggarkan harusnya sampai bulan ini sampai selesai itu 30 juta. Ternyata akumulasi biaya aktualnya adalah 31 juta. Nah, ada lagi nih penyimpangan variansi ya sebesar 1 juta. Nah, kalau kita lihat juga ya nggak bagus dong ada penyimpangan. Tapi kan ini ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi perlu dilakukan controlling. Jadi dari laporan di atas bisa diketahui bahwa baik untuk bulan ini maupun total biaya sampai bulan depan, maksudnya telah terjadi pembengkakan biaya ya. Oh sorry, ini bulan ini, jadi laporan di atas diketahui bahwa baik untuk bulan ini sampai total di bulan ini terjadi pembengkakan biaya. Dari informasi ini mungkin kita berpikir bahwa telah terjadi pemborosan atau kegagalan mempergunakan dana untuk proyek tersebut. Tapi di sisi lain kita nggak bisa harusnya nggak berpikiran langsung seperti itu. Ada kondisi-kondisi di mana yang mungkin mengakibatkan adanya penyimpangan tersebut. Nah, di sini kita lihat tetapi ada informasi yang belum diketahui, yaitu seberapa jauh paket pekerjaan yang bersangkutan sudah diselesaikan. Misalkan biaya yang dianggarkan kumulatif yang tercantum di atas adalah biaya untuk menyelesaikan 75% paket pekerjaan yang bersangkutan. Jika ternyata selesai 80%, maka pembengkakan biayanya 1 juta tersebut tidak bisa dianggap sebagai pemborosan. Atau seandainya, misalkan biaya kumulatif aktualnya lebih kecil dari 30 juta. Ini juga tidak bisa dianggap sebagai penghematan. Jadi ada dua kondisi di mana kita tidak bisa bilang ini pemborosan atau kegagalan atau ini juga penghematan gitu. Kita bisa lihat dari persentase selesainya pekerjaan tersebut. Jadi harus dilihat berapa persen pekerjaan yang sudah diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa informasi biaya saja tidak cukup, perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kemajuan pekerjaan atau work progress. Misalkan dalam 2 bulan, ya boleh lah, misalkan 2 bulan. Ternyata di bulan ini, misalkan di bulan atau 3 bulan lah, di bulan pertama itu ada pembengkakan biaya, tapi ternyata itu sudah selesai sekitar 80%, artinya kan nggak lama lagi kan kelar tuh proyek. Jadi pembengkakan tersebut kita nggak bisa lihat bahwa itu pemborosan, toh emang udah mau selesai gitu ya. Sedangkan itu hanya untuk budget bulan ini, belum include secara keseluruhan misalkan budget untuk 2 bulan atau 3 bulan. Otomatis ternyata ada, kalau misalkan kita lihat bukan pemborosan, tentu penghematan. Namun kalau misalkan kita lihat lagi 80% nih, misalkan pembengkakan biaya 1 juta. Tapi atau seandainya biaya kumulatif aktualnya lebih kecil gitu dari 30 juta. Ternyata misalkan untuk yang berapa bulan itu nggak sampai segitu budgetnya, tapi di luar prediksi. Nah, itu bisa dianggap bukan penghematan gitu, walaupun sudah mau selesai. Itu ya rekan-rekan. Jadi kita perlu lihat lagi kondisi di mana berapa persen pekerjaan yang sudah selesai, kemudian apakah informasi terkait penyimpangan tadi cukup ya. Nah, ini bisa nanti perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kemajuan pekerjaan atau work progress. Kita harus lihat itu terkait penyimpangan biaya. Nah, untuk analisis performansi, kalau tadi biaya, nah ini performansi, analisis biaya dan jadwal. Jadi ada bermacam-macam variabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi performansi proyek pada saat tertentu. Ini ada budget cost of work schedule, kemudian ada actual cost of work perform. Nah, kalau yang pertama adalah variabel yang menyatakan besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan untuk suatu periode tertentu dan ditetapkan dalam anggaran. Nah, kalau yang cost of work perform ini menyatakan pengeluaran aktual dari pekerjaan yang sudah dikerjakan sampai waktu tertentu. Jadi ini ada dua. Kemudian satu lagi adalah budget cost of work perform di sini. Ini sama ya.
ini aktual, ini budget cost of work performed. Variabel yang menyatakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan. Atau variabel ini juga disebut dengan earn value. Jadi sebagai contoh, misalkan di sini suatu perusahaan yang namanya PT ASAP ya, ASSAB menerima tender penggantian pesawat telepon umum dari PT Telkom. Perusahaan tersebut harus melepas pesawat telepon yang lama dan mengganti dengan yang baru. Nilai kontrak dengan harga tetap adalah 50 juta untuk pemasangan 100 pesawat baru. Jadi 50 juta untuk 100 pesawat baru. Beban biaya untuk pemasangan satu pesawat 500.000. Nah, PT ASAP ini memperkirakan bahwa tiap hari bisa memasang 5 pesawat. Jadi satu pesawatnya itu 500.000 biaya pemasangannya. Tiap hari bisa memasang 5 pesawat. Dengan demikian pada hari ke X nilai budget cost of performnya berapa? Jadi kalau misalkan 5, ini kan X-nya, jadi kita cari X-nya kali 5 sama dengan 500.000. Jadi nilai BCWS atau budget cost of perform pada hari kelima berapa? Gitu kan? Jadi 5 hari, 5 kali 5 kali 500.000. Jadi seharinya karena dia pasang 5 pesawat, ya sehari dikeluarkan 12.500.000. Nah, menurutnya ini biaya yang dianggarkan sampai hari kelima 12,5 juta. Atas dasar ini juga bisa ditentukan bahwa umur proyek adalah 20 hari. Jadi kalau 5 harinya 12,5 juta, maka 20 hari berapa? 50 juta. Betul nggak? Ya, 60 juta. 60 apa 50, Pak? 5. Dulu. 4 kali, oh ya 5, sorry Bu, 5 Bu. 50 juta ya. Kan 20 hari ya. Betul ya? Iya Bu, benar. Lagi ya. Oke, nah ini jadi ini juga bisa digunakan sebagai analisis performansi ya terkait analisis biaya dan jadwal. Nah, kemudian kita selain tadi sudah melihat bagaimana controlling untuk biaya, kemudian performansi. Nah, perlu dilakukan evaluasi proyek. Jadi kalau proyeknya sudah berjalan dan selesai, maka perlu dilakukan tindakan evaluasi. Jadi udah bukan lagi controlling, kita lakukan tindakan evaluasi. Nah, di sini mekanisme umpan balik atau feedback harus diberlakukan dalam pengelolaan proyek sehingga akan diperoleh masukan mengenai jalannya proyek dan hasil-hasil tiap tahap serta hasil akhirnya. Jadi tujuan utama dari evaluasi proyek ini adalah untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan dan kita akan membuka bagi semua potensi masalah yang ada yang perlu kita evaluasi. Nah ini, kalau tadi sudah controlling, jika sudah selesai proyeknya berjalan dan selesai, maka perlu dilakukan evaluasi. Ini ada macam-macam evaluasinya ya. Ada formatif, ada evaluasi ringkas, serta perlu dilakukan audit ya. Jadi nggak cuma perusahaan atau apapun di sisi keuangan yang perlu audit, bahkan proyek pun perlu. Jadi pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen proyek, baik dari prosedur, anggaran, dan lain-lain itu perlu diaudit. Nanti kalau sudah dilakukan audit, maka kita susun laporan auditnya, isinya apa aja, ini rekan-rekan bisa baca. Oke, selesai ya rekan-rekan ya. Ini harusnya sesi 11 nih ya, terkait pelaporan proyek. Sesi 11 minggu depan aja lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak Sabil, bisa dipahami? Iya, insya Allah Bu. Ya memang menarik antara cost sama aktual ya. Nah, betul. Seharusnya kan ya apa ya untuk base cost sama actual progress itu berarti ada satu tim ya Bu ya. Ya sebenarnya kan nggak paling mudah lah dituangkan dalam bentuk grafik ya, kelihatan sekali umpamanya aktualnya sama planningnya dalam bentuk grafik kelihatan ini ahead atau behind, terus budgetnya juga seperti itu sehingga dengan pembobotan yang sama kelihatan
actual uh, work ini yang tadi Ibu bilang mamanya dikeluarkan 31 juta itu sebenarnya secara time frame pekerjaan itu ini apakah over atau malah malah optimisasi gitu lah kelihatan. Betul, betul, betul. Jadi harus lihat dulu ya kan proses pekerjaannya bagaimana, sampai mana gitu kan, work Iya Bu. progress-nya. Nah, ini kan Pak Sabil kan memang yang apa menjalankan proyek suatu proyek ya. Kalau saya kan enggak nih. Saya pengen tahu nih terkait variansi atau penyimpangan itu selalu terjadi nggak sih Pak? Selalu terjadi Bu. Selalu terjadi ya. Iya, kalau saya di tempat saya itu, kalau saya lebih cenderung eksekutor ya Bu ya. Dalam arti kita apa namanya yang memang yang melakukan pekerjaannya bukan biayanya. Iya. Jadi memang kita seperti saya bilang tadi, kita harus memonitor itu paling lambat tuh day to day. Setiap hari itu harus kita monitor terus ada deviasinya atau tidak. Dan itu kita masukkan ke sistem sehingga itu data itu bisa digunakan sama pihak-pihak yang kepentingan yang lainnya, termasuk yang tadi banyak untuk budget dan sebagainya. Tapi setiap sehari pun kadang-kadang tengah hari itu ada deviasi. Contoh sederhana, kita selain selain masalah masalah cuaca ya tadi ya. Ah, tiba-tiba kita tanpa memperkirakan ada sesuatu yang kerusakan alat kita. Nah, Ya. itu ya di luar daripada kontrol kita. Terus seandainya ada ada pekerja kita yang celaka. Nah, Hmm. itu mempengaruhi semuanya. Jadi itulah deviasi-deviasi yang sering kita dapatkan juga selain dari yang sudah kita planningkan, Bu. Dan Oke, itu oke. mempengaruhi semuanya, termasuk akhirnya ujung-ujungnya ke cost, Bu. Oh, berarti penyimpangan itu memang walaupun kita Iya. sudah berusaha untuk menghindari gitu ya, tapi tetap ada gitu ya. Karena kan Iya, ada sesuatu kondisi yang di luar dugaan kita terjadi. iya. Nggak bisa Belum lagi kalau mamanya kita kadang-kadang lupa, Bu, bahwa komunitas itu masyarakat itu juga bisa mempengaruhin. Bisa masyarakat. jadi iya, dalam arti kata kita harus memikirkan bahwa proyek yang kita lakukan tuh juga juga harus mempertimbangkan sosial yang di sekeliling proyek kita lakukan ya, Oh Bu. ya, betul, Jangan betul, sampai betul. iya tiba-tiba ada pencemaran atau ibaratnya masyarakat terganggu. Iya, Nah, itu betul. bisa mengextend pekerjaan kita Bet- panjang sekali dengan urusan masyarakat, terus ke pemerintah dan sebagainya. Betul, kayak yang viral lagi kemarin nih yang terkait apa tuh? eh Sampah ya kalau nggak salah ya, prosesi sampah di Depok apa ya? Itu kan juga proyek tuh yang mana masyarakatnya dia nggak terima gitu karena menyebarkan asap gitu yang nggak enak Nah, katanya. Mm-mm. iya benar. Nah, itu ya Itu salah kerugiannya satu. malah tak terhitungkan bagi kita karena berhentinya proyek dan costly banget lah. Iya, betul, betul. Oke, makasih Pak Sabil nih sharingnya. Oke, kalau begitu berarti selesai ya materi kita sesi 9, sesi 10 untuk manajemen proyek. Nah, ini karena Pak Sabil ada ya di kelas berikutnya ya, di operasi internasional. Ada Bu. Ini Nah, ini langsung. mau lanjut atau kita mau ganti nih pikonnya? Ganti aja nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke Iya Bu. kelas Iya. berikutnya ya. Izin sholat asar dulu Bu. Boleh, silakan Pak Sabil. Oke, kalau begitu rekan-rekan, saya tutup ya pikon kita untuk manajemen proyek. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Elin, terima Makasih kasih. Bu. Makasih Sama-sama Pak semua teman-teman Sabil. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.